Metamorfosis Ramadan mempersembahkan kajian tadabbur ayat pekan kedua ya hari ini. Alhamdulillah kajian ayat tadabbur di minggu ini adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Dan insya Allah kegiatan ini akan dimulai dari pukul 9 sampai 10.45 bersama Teh Nabila Hayatina. Baik, di sini juga sudah muncul ada beberapa support yang sudah diberikan kepada kami panitia. Terima kasih untuk YPM Salman ITB, terima kasih untuk Rumah Amal Salman, dan terima kasih untuk komunitas motivasi istri yang sudah mensupport dalam kegiatan hari ini. Baik, Mom dan Sister Villa, saya informasikan di sini saya munculkan donasi Idul Fitri untuk semua. Kami selaku panitia membuka seluas-luasnya apabila ada dari teman-teman yang ingin mendonasikan kelebihan rezekinya, kami persilahkan. Donasi ini nanti kami akan bagikan sebanyak 100 pack berupa hampers Idul Fitri yang di dalamnya itu ada paket sembako. Adapun wilayah penyaluran di sini ada banyak. Yang pertama itu insya Allah kita rencananya akan kami salurkan ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Garut, Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan sekitaran Kota Bandung. Insya Allah donasi ini sudah kami buka dari semenjak 27 Maret dan akan kami tutup di tanggal 2 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan Mom dan Sister Villa catat kontak personnya. Di sini sudah ada atas nama Teh Sisit di 0813 124 57083. Donasi ini insya Allah akan dikumpulkan oleh Rumah Amal Salman dan akan dibagikan oleh panitia. Ya, Mom dan Sister Villa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama kembali mentadaburi ayat suci Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Masya Allah ya, kita dipertemukan kembali setelah kemarin kita mentadaburi surat At-Tahrim yang begitu luar biasa ya, penyampaian materinya dari Teh Nabila. Nah, semoga dalam kegiatan yang baik ini Allah melimpahkan berkah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mom and Sister Villa, pada pertemuan ini, insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Teh Lucy, saya domisili di Kota Bandung. Aktivitas saya sekarang ini adalah mengurusi rumah tangga, ibu dari 2 anak, dan mengajar di salah satu SDIT di Kota Bandung. Insya Allah selama 1 jam 45 menit ke depan, adapun rangkaian acara yang nanti akan kita lalui adalah pertama, nanti kita akan sama-sama ya praktik membaca ayat pilihan surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Yang kedua nanti insya Allah akan disampaikan juga materi tadabbur ayatnya oleh Teh Nabila Hayatina. Yang ketiga nanti insya Allah kami persilahkan untuk membuka sesi diskusi. Barangkali ada Mom dan Sister Villa yang ingin bertanya, kami batasi sampai 2 orang penanya. Insya Allah mangga nanti untuk pertanyaan bisa di chat melalui ruang chat di Zoom ini. Nanti insya Allah saya akan membacakan pertanyaannya dan Teh Nabila yang akan menjawab. Adapun pertanyaan yang nanti yang belum terjawab, insya Allah nanti akan kami sampaikan di luar kegiatan ini melalui WhatsApp dan nanti akan dijawab oleh Teh Nabila di luar kegiatan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup oleh saya sendiri.
Baik, Mom dan Sister Villa, mari kita awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang singkat ini, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan penuh hikmat, dengan keseriusan, dan sambil berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini berkah dan dapat menambah kecintaan kita terhadap ayat suci Al-Quran. Ya, cek apakah Teh Nabila sudah hadir? Sepertinya belum hadir ya. Oke, baik Mom dan Sister Villa. Insya Allah pada kegiatan hari ini kita akan sama-sama ya membaca tilawah Quran Surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Kepada Mom dan Sister Villa dipersilahkan untuk menyiapkan mushaf Al-Qur'annya. Insya Allah, qadarullah ya, Teh Nabilanya belum hadir di kegiatan sekarang. Insya Allah kita akan membaca tilawah, akan dipandu ya oleh mentor kita, Teh Hanifah dan Teh Elis. Assalamualaikum Teh Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar. Sehat Teh Hanifah? Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Teh Lucy? Alhamdulillah Teh Hanifah sehat. Nah Teh Hanifah, insya Allah pada hari ini kita rencananya itu akan mentadaburi 2 ayat dari surat Al-Kahfi ya Teh. Yang pertama itu ayat 45 dan yang kedua itu ayat 46. Sambil kita menunggu Teh Nabila pematerinya untuk gabung di Zoom ini, kami meminta Teh Hanifah untuk memandu bersama teman-teman yang lain membaca tilawah surat Al-Kahfi. Teh, bersediakah? Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan kepada Teh Hanifah dan Teh Elis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, kita akan membaca bersama-sama Quran Surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46, di mana ini merupakan ayat tema keluarga di pekan kedua ya, di 10 hari kedua Ramadan yang akan kita sama-sama kaji, tadaburi, juga hafal gitu ya untuk beberapa kelompok di grup tadabur Quran. Nah, insya Allah Teh Nabila akan hadir menurut informasi dari panitia. Jadi di sini mohon izin ya, bukan berarti di sini saya juga masih belajar ya. Saya sama Teh Elis juga yang lainnya juga kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalnya ada beberapa tahsin saya yang perlu diperbaiki, silakan dikomentari ya di kolom chat. Yuk kita bareng-barengnya teknisnya. Jadi nanti Hanifah membacakan gitu ya, mencontohkan, baru setelah itu dibaca ulang oleh Mom and Sister Villa di sini. Jadi silakan saja ya dibuka mic-nya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, Teh Nabila sudah hadir. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna Wadrib lahum hayatid dunya
Kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi nabatul ardi fa asbaha hashima tadruhu riyah kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. وكان الله على كل شيء مقتدرا Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. المال والبنون زينة الحياة الدنيا Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Alhamdulillah. Untuk artinya, Teh Elis, mangga. Masih di unmute Teh Elis. Mohon maaf. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maha benar Allah. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua dirahmati dengan Al-Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, Teteh moderator. Teh Lucy masih di unmute, Teh Lucy. Belum di unmute. Aduh, kendala device-nya ya. Hapunten. Terima kasih Teh Elis dan Teh Hanifah sudah memandu kita bersama-sama baca surat Al-Kahfi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang tadi kita bacakan, kita sama-sama mendapatkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cek apakah Teh Nabila Hayatina sudah bergabung? Alhamdulillah sudah Teh, sudah ada. Alhamdulillah sudah ya. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang singkat ini, alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita ucapkan hamdalah, akhirnya pemateri yang kita tunggu-tunggu sudah bergabung. Baik, marilah Mom dan Sister Villa,
Siapkan kertas dan alat tulisnya. Mari kita bersama-sama belajar mentadaburi ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 45 dan ayat 46 bersama Teh Nabila Hayatina. Kepada Teh Nabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Sakit Nana. Sini. Iya. Ya, Assalamualaikum Teh Nabila. Masih pengkondisian ya. Assalamualaikum Teh Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mohon biasa. Teteh. Alhamdulillah, terima kasih Teh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kembali di kegiatan pekan kedua ya Teh, insya Allah. Alhamdulillah ini partisipan sudah menunggu dari tadi dan sudah antusias sekali menunggu pemateri kita yang luar biasa. Sehat ya Teh ya? Lagi batuk. Masih batuk, ya. Ya, Semoga masih. disehatkan segera. Udah sekitar semingguan Baik. lebih berarti. Iya, Teh Nabila, mangga waktunya dipersilahkan. Iya, materinya mau saya yang share atau gimana? Boleh, dari saya boleh saya coba ya Teh ya? Ya, mangga. Ayam, Ya, sudah muncul Teh? Sudah, di saya juga sudah muncul. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman. Allahumma inna nas'aluka rahmah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma taqabbal minna salatana, ruku'ana, sujudana, wa siyamana. Ya, akhwat fillah, teteh-teteh, sister, apa namanya? Sister Lila ya? Apa tadi sebutannya? Sister Villa. Sister Villa, oh Sister Villa. Ya, Sister Villa dimanapun berada, mbak-mbak, teteh-teteh, ibu-ibu. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan izin lagi kepada kita semua untuk semoga menghidupkan ya, untuk liihya'i Ramadan, untuk menghidupkan kembali Ramadan kita, meskipun dengan keterbatasan, tetapi insya Allah dengan semangat dan pahala yang tanpa batas. Ya, tadi kayaknya sudah dibuka dengan surat Al-Kahfinya juga ya? Nggak apa-apa? Ya, betul Teh. Tadi ya? kita, ya betul, tadi kita sudah dipandu oleh mentor kita untuk baca surat Al-Kahfinya. Tapi mungkin barangkali dari Teteh mau diulang, dipersilahkan Teh. Boleh. Ya, kita buka lagi aja berarti ya surah At-Tahrimnya. Dari ayat 45 ya. Ya, kita baca ta'awudz dulu, saya baca. Nanti silakan diulangi satu kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat kalau huruf harokah fathah, maka mulutnya dibuka. Coba ya, mukanya mulutnya dibuka. Jadi jangan cuman tapi a dibuka ya. Bukan juga, bukan o juga, bukan o apalagi, tapi a. Jadi jangan enggak gitu.
tapi a. A. Kemudian huruf Arab berharokat dhammah. Itu apa? Madmum, yaitu apa? Monyong gitu ya. Dimajukan bibirnya u. Jadi harus sempurna hurufnya. Mulutnya jangan nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh jadinya baca dhammah tapi mulutnya nggak dimonyongin. Itu nggak sempurna pengucapan hurufnya. Jadi zu ya, zu bentuknya maju ke depan bibirnya. A'udzu bi baru di damparkan atau dijatuhkan rahang bibir kita ke bawah. Bi, jangan enggak. Bi. A'udzu billah. Dibuka hurufnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Kemudian bismillahnya sama juga dibuka ya. Bismillah, jangan bismillah. Enggak boleh. Bismillah. Bukan bukan o, tapi tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Wadbut lahum mathalal hayatid dunya. Hati-hati di bo sukun, jangan ada kol-kol, bukan wade. Ya. Nanti ya huruf sukun, huruf dol itu mengalir, hurufnya mengalir ya. Jadi waw, ribe. Nah, ribenya baru kol-kolah. Ribe. Jangan sungkan. Bukan rib, nggak boleh. Atau rib, nggak. Ribe, abe, ibe, ube. Ribe. Nah, itu kedengaran. Ribe. Nah, ribe. Ya, gitu. Ribe. Lahum. Nah, itu guna. Rumusnya kalau di Makdis, metode Makdis, huruf guna itu rumusnya ditahan lama. Gitu. Jadi 2 ketukan, 3 ketukan. Lahum, jangan lahumma, enggak. Lahum mathalal, itu guna yang sempurna seperti itu. Lahum mathalal hayatid dunya. Oke. Huruf H ya, bukan H. Lanjut lagi. Hayatid dunya. Anzalnahu minas sama. Enggak. Kama in anzalnahu minas sama. Nah, bagian Masya Allah, infitahnya atau huruf-huruf yang berharakat fathahnya sudah bagus pengucapannya. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Ya. Bersifat tawassut, mengalir sedikit. Ada juga yang tertahannya sedikit. Jadi jangan nggak boleh. Tapi Jadi jangan bacanya, kebanyakan kita kalau baca al-ard disukunkan, diberhentikan pasti cuma al-ard. Nggak boleh. Sukun harus kedengeran. Al-ard. Alifnya jangan jadi al-ard. Nggak boleh. Tetap a. Al-ard. Lanjut lagi ya. Baha hashiman tadruhur riyah. Hati-hati, ini dua huruf yang mirip ya, H dan H. Jangan sampai nggak boleh. Ya, biar nggak keceletot, jadi harus
perlambat bacanya zaman azminah namanya. Jadi fa asbaha hashima. Jangan fa asbaha hashima. Fa asbaha hashima. فأصبح حشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح. Kemudian wa Allahu ala kulli syai'in muqtadira. وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ke ayat ayat 46 ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. والبنون زينة الحياة الدنيا. Latihan A I U-nya bagus. Kalau ini bisa bagus. Alma, alma, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Kita lanjut lagi. Wal baqiyatu shalihatu khair. Ro kalau mau diberhentikan di sukun tipis khair. Jangan khair, nggak boleh. Khair. Nah, ya. Khairun 'inda rabbika thawaba. خير عند ربك ثوابا Wa khairun amala. وخير ملا. Alhamdulillah, kita sudah baca ya. Lanjut kita mari tadabbur. Lihat dua ayat ini. Kita lihat dulu. Assalamualaikum. Ya. Ngepas banget, agak ngatung. Tapi emang ngatung kan ya? Maksudnya modelnya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kita baca dulu terjemahannya. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Sebelum ke sana, kita sedikit mengulik dulu surat Al-Kahfi ini ya. Al-Kahfi itu artinya apa? Cave, gua ya. Dengan salah satu kisah atau orang hebat disebut dalam surat ini itu Ashabul Kahfi, dan dalam surat Al-Kahfi ini banyak sekali diceritakan, banyak sekali dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baik itu tentang sahabat-sahabat dalam gua tersebut yang berlindung dari kezaliman pemerintahannya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ini juga diceritakan tentang seseorang yang ditanyakan oleh Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu Nabi Muhammad SAW ke Madinah, mereka menantang Nabi Muhammad bertanya, boleh bawa bekalnya dulu popoknya. Tasnya di sana ya? Udah ada. Ya, boleh. Bawa ini lagi nggak? Mau bawa bekal lagi nggak? Di sini ada. Tapi budgetnya oke. Iya, jadi
Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah SAW, coba ceritakan katanya tentang sekelompok manusia yang berlindung dari kezaliman. Itu yang ditanyakan yang pertama. Dan ada dalam surat Al-Kahfi. Coba ceritakan juga apakah dia tahu apakah Muhammad benar-benar nabi itu. Kita akan tahu jika dia bisa menjawab pertanyaan kami yang kedua ini, yaitu coba ceritakan tentang seorang laki-laki bernama Zulkarnain katanya gitu. Dan semuanya ada diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. 3 pertanyaan yang diajukan oleh kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dalam surat Al-Kahfi juga diceritakan tentang bagaimana sikap seorang murid kepada gurunya dan guru kepada muridnya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir disebutkan dalam beberapa tafsir, Nabi Khidir dengan Nabi Musa berjalan, gitu ya, seorang murid jangan banyak tanya, jangan kepo dengan gurunya gitu ya. Ada di surat Al-Kahfi ini juga. Semoga kita semua selalu membaca surat Al-Kahfi, dan alhamdulillah kemarin baru hari Jumat ya. Baru hari Jumat, dan Rasulullah SAW menyatakan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumatnya, maka dia akan merasakan atau mendapatkan cahaya dari Jumat ke Jumat. Dalam hadits yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang menghafal surat Al-Kahfi 1 sampai 10 gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mesti satu surat Al-Kahfi dibaca full, tetapi beberapa ayat saja sebenarnya sudah cukup. Tetapi insya Allah kalau kita merutinkan, mendawamkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, perlahan kita akan mudah untuk menghafalkan surat Al-Kahfi. Begitu. Ya, bagaimana dengan ayat ini, 2 ayat ini? Kenapa dipilih menjadi kita bahas pada pagi hari ini, tadabbur dan tahsin kita hari ini, berkaitan terutama dengan peran kita sebagai perempuan ya. Perempuan yang mana baik itu akan menjadi ibu, istri, ataupun tidak keduanya, tetapi akan selalu ada hikmah, ada yang harus kita tadabburi dari ayat-ayat Al-Quran. Dan saya mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa tadabbur baru bisa dikatakan tadabbur ketika kita melakukannya continue atau direpetisi, di-repeat terus gitu ya. Kita repetisi terus, kita ulang terus, kemudian menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah ketundukan hati, menambah kekuatan akal, menambah semangat dalam perbuatan. Itu baru tadabbur. Tapi kalau misalnya belum sampai tahap sana, berarti kita cuma ngulik-ngulik doang, belum tadabbur. Betapa banyak orang-orang di luar sana punya kemampuan bahasa Arab, punya kemampuan pemikiran, tetapi nggak nambah kuat justru keimanannya setelah mereka membaca Al-Quran justru ya. Nah, ayat ke-45 ini, wadrib. Sama seperti yang kemarin di surat At-Tahrim, doroba di sini mengatakan atau diartikan dijadikan atau diberikan perumpamaan. Wadrib lahum matsal hayatid dunya. Siapa yang dijadikan perumpamaan dan apa yang dijadikan perumpamaan? Allah menjadikan kehidupan kita semua. Ini Allah memerintahkan awalnya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga untuk kita manusia. Jadi tafsir Ibnu Katsir mengatakan Allah menjadikan kehidupan di dunia ini untukmu wahai Muhammad dan untuk seluruh manusia, gitu ya, untuk seluruh manusia sebagai perumpamaan. Matal hayati dunia, kehidupan di dunia, fi zawaliha. Apa itu fi zawaliha? Dari segi zawal itu hilangnya, limited edition enggak, tapi limited waktunya. Jadi dia cepat hilang, cepat kabur, cepat perginya, gitu ya. Matal hayati dunia fi zawaliha, zawal itu kayak matahari yang cepat pergi kalau sore hari, dan dia datang tapi cepat pergi lagi. Kayak kita sering bilang kalau misalnya, ya Allah nggak kerasa ya, udah hari ke-11 lagi puasa. Katanya gitu ya, kita sering ngomong gitu. Ya Allah nggak kerasa udah buka puasa lagi. Nah, zawal itu gitu, nggak kerasa, cepet banget gitu ya. Terus juga cepat masa habisnya. Matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang turun dari langit. Kalau kita lihat dari terjemahannya, dan kami menjadikan perumpamaan kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh manusia, kehidupan di dunia kama
seperti air. Kamain anzalna, yang kami turunkan dari langit. Air diturunkan dari langit. Berarti apa? Air yang diturunkan dari langit? Hujan. Hujan yang turun dari langit itu kayak gimana? Cepat kan? Tuh turun, jatuh, basah, turun aja gitu cepat. Nggak ada yang turunnya tuh pelan-pelan. Kalau yang turunnya pelan-pelan itu salju. Salju juga ada yang cepat, ada yang pelan. Tergantung, ada yang menari-nari salju juga. Tapi ini kamain anzalna. Kalau salju dia butiran atau partikel-partikel air kan ya, tapi bukan airnya. Kamain anzalna, berarti air hujan yang turun dari langit itu cepat jatuhnya. Terus apalagi deras, apalagi di Indonesia ini deras banget hujannya, nggak ada yang pelan-pelan. Berarti apa sifatnya? Dia mengalir dengan cepat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kamain anzalnahu minas sama, dari langit. Kenapa disebutkan dari langit? Berarti dari langit itu sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang ketika kita menengadahkan kepala ke langit, mata ke langit, luar biasa kita melihat langit yang sangat luas, langit yang sangat biru, sangat jernih, sangat bersih, kemudian berubah menjadi kelabu ketika hujan akan turun, dan kita tidak mampu untuk menengadahkan kepala lama-lama di atas. Karena apa? Karena hujan akan turun. Fakhtalata bihi, ada mad di situ, fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian bercampur air hujan tersebut dengan tanah. Dengan tanah, tumbuh. Dari tanah itu tumbuh-tumbuhan. Fakhtalata itu bercampur. Jadi air hujan pasti bercampur dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan. Nanti kita akan menyimak di sini kenapa ada percampuran di situ ya. Fakhtalata bihi nabatul ard, dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, di tanah. Al-ard itu diartikan dunia atau bumi atau tanah. Fa'asbaha hashima. Kemudian tumbuh-tumbuhan tadi menjadi hashima. Hashima itu kering. Kan tumbuh. Kemudian kering. Tadruhur riyah. Kemudian diterbangkan oleh angin. Kalau tumbuh-tumbuhan yang kering pasti diterbangkan oleh angin, kemudian jatuh ke bumi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Apa kata Ibnu Katsir? Oke. Wadrib ya Muhammad linnas. Allah memberikan perumpamaan ini kepada Muhammad dan memanggil Muhammad untuk apa? Memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Ingatkan wahai Muhammad, umatmu itu. Ingatkan wahai Muhammad, umatmu itu bahwa kehidupan yang akan dijalaninya itu cepat. Itu ya hilang cepat gitu aja. Fi zawaliha, dia cepat hilangnya. Dia cepat habisnya. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bih. Dia seperti air hujan yang turun. Deras turun. Nggak ada yang kita bisa stop hujan, bersambung dulu. Nggak bisa. Tapi pasti turun dengan cepat. Seperti itulah kehidupan kita. Nggak akan bisa kita berhentikan. Nggak akan bisa kita bersambungkan. Nggak akan kita bisa berhenti dulu ya hujannya nanti lagi. Sekarang udah banjir. Nanti hujannya nanti lagi kalau udah nggak banjir. Kalau udah ada panas baru turun lagi. Nggak bisa. Kehidupan begitu. Dia akan mengalir dengan cepat. Dia tidak bisa kita berhentikan. Dia tidak bisa kita kendalikan. Kemudian fakhtalata bihi nabatul ard. Apa ini maksudnya? Fakhtalata bihi nabatul ard. Maksudnya adalah kita sering mengira kehidupan kita itu ya kayak air itu sifatnya sementara, iya kita ingat. Tetapi kita lupa bahwa sifat siapapun yang kena air dia cepat basah. Ya, dia nggak mungkin ada yang kena air tapi nggak basah. Kehidupan kita ini fitnah. Dan air selayaknya fitnah. Siapapun yang kena, siapapun yang hidup di dunia, dia pasti akan diuji dengan fitnah. Loh, serem banget fitnah. Fitnah itu tidak mesti hal-hal yang mengerikan. Nikmat, kebahagiaan itu fitnah. Nah, tinggal siapapun yang ikut ada nimbrung di kehidupan, dia akan mengendalikan fitnah tersebut sebagai kebahagiaan atau sebagai ujian atau sebagai musibah untuk dia. Sifat air selain tadi, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seharusnya kita sebagai manusia yang 99% isinya adalah air, sifatnya kayak gitu.
nunduk dari tempat kita itu ngalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jangan sombong karena hakikatnya kita rendah. Ada di bawah. Gitu ya. Dari hulu ke hilir. Jangan maunya di atas, nggak mungkin. Kita pasti akan tumpah. Gitu ya. Kemudian kita akan mengikuti tempat wadah kita. Gitu kan ya kalau di hukum apa tuh? Saya lupa. Hukum fisikanya begitu ya. Hukum IPA-nya. Air akan mengikuti volume tempatnya. Dan kita akan mengikuti di mana kita ditempatkan. Seperti air itu. Udah mah kita isinya air semua. Kemudian kehidupan ini layaknya air yang terbatas, yang ngikut-ngikut, ngambang-ngambang, kecuali kita yang mengendalikannya. Gitu ya. Nah, itulah air tadi ya. Kemudian masuk ke dunia, ke muka bumi ini, menjadi kering, tumbuh-tumbuhan dari dunia ini, kita yang hadir di dunia akan merasakan terpana dengan kehijauan, dengan kekayaan. Di situ ya, faktalata bihi nabatul ard. Kemudian bercampur dengan bumi, kemudian tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan kita bisa hidup, dari tumbuh-tumbuhan kita bisa kuat, dari tumbuh-tumbuhan kita bisa semakin berjaya, anak-anak lahir dan segala macam. Dan seperti itu juga kita melihat dunia. Kita akan tergoda oleh apa yang ada di dunia. Tanaman yang sedap dipandang, enak dipandangnya, segar hijau-hijau gitu ya. Bangun sahur, selesai sahur, sholat subuh, keluar, hirup udara segar, melihat tumbuhan, rasanya nikmat. Itu baru bagian dari apa yang ditumbuhkan dari bumi ini. Belum apa yang dihasilkan dari bumi ini. Apa aja yang dihasilkan? Tuh pohon-pohonan melahirkan kayu. Kayu melahirkan rumah, kursi, meja, furniture. Apalagi air menghasilkan minum-minuman. Sehingga akhirnya kita tergoda untuk kulineran. Kita tergoda untuk menghias rumah. Gitu ya. Nah itu. Lahir dari apa yang di muka bumi ini, lahir ke beranak pinak yang ada di muka bumi. Akhirnya kita merasakan sebuah perhiasan yang indah, luar biasa. Kita dulu mungkin waktu masih SMA atau SMP, kalau dikatakan oleh para guru-guru ngaji kita itu akan diuji dengan harta, kekayaan, anak-anak, dan wanita. Enggak, aku nggak begitu tergoda dengan perhiasan, aku nggak begitu tergoda dengan rumah, aku nggak begitu tergoda dengan jabatan gitu ya. Tapi ternyata beriringnya waktu, usia, perkembangan zaman, ternyata betul kita digoda dengan apa yang ada di muka bumi ini. Semuanya indah, semuanya menghiasi kita. Menjadikan enak dipandang oleh mata kita, menawan gitu ya. Tiba-tiba nih kita melihat dunia yang begitu indah ini, hashima, kering. Ternyata harta kita cepat habis. Air cepat kering. Tumbuhan cepat kering juga. Anak-anak cepat besar. Suami cepat lemah. Kita sebagai perempuan semakin hari semakin lemah. Lemah dari segi fisik pun semoga tidak Allah lemahkan kita dan kita tidak mengizinkan lemah secara psikis kita. Ya, karena dalam hamil itu kan wahnan ala wahnin. Gimana kita fisiknya semakin hari semakin lemah sampai 9 bulan lemah. Ketika lahiran lemah. Kemudian anak lahir juga ya Allah rasanya kretek, pegel-pegel badan gitu ya. Habis itu pas anak-anak lahir juga ada masa-masa kita ingin marah-marah, ada masa-masa kita ingin nyubit dan segala macam. Nah ini, Hashim tadruh riyah itu kering yang diterbangkan oleh angin. Ternyata memang semudah itu. Udah Allah izinkan, Allah perintahkan angin untuk menerbangkan segala yang ada di muka bumi ini. Dari yang nampak indah menjadi rasanya kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Akibatnya tanaman-tanaman nih, dunia yang kita lihat ini, dan bunga yang memikat kita ini, dunia, rumah indah, mobil, harta, karir, anak-anak yang gemas, cantik, cakep, anak-anak yang mudah diatur, dan segala macam, nampak jadi menjadi sirna. Ternyata semudah ini usia kita cepat tua. Ternyata nggak kerasa ya usia kita mah sudah tua lagi. Nah, Hashim tadruh hariyah itu begitu. Nggak kerasa. Karena udah lanjut aja kayak Ramadan. Udah lewat nih. Kesekian harinya gitu ya. Tanah menjadi
penuh debu. Kita akan kembali menjadi tanah lagi. Fokus pandangan kita pun beralih dari yang tadinya katanya nih kalau di anak-anak Twitter itu bilang-bilangnya, ya Allah, ternyata semakin tua keinginan aku semakin sederhana saja, katanya gitu ya. Mungkin mbak-mbak teteh-teteh juga merasakan hal itu. Dulu sih aku inginnya ingin aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali gitu ya. Tapi ternyata semakin tua, aduh simpel deh keinginan aku, rasanya cukup anak yang soleh, suami dan pasangan. Kalau bagi kita suami yang menyejukkan mata, istri bagi suami yang menyejukkan mata. Makan sama nasi liwet pakai sambal cukup, pakai ikan asin juga. Buka puasa juga nggak perlulah ada sop buah, ada apa gorengan, tambah candil, tambah kolak, banyak banget semua. Tapi sekarang semakin beriringan usia, semakin dewasa, rasanya cukup. Sudah 1 gelas air putih dengan kurma 3 biji, atau besoknya kolak dengan kurma 3 biji, makanannya apa sudah cukup. Karena apa? Rasanya memang semuanya akan sirna. Cukup hal-hal yang sederhana akan membahagiakan kita. Itu ya. Demikian pula kondisi kita di dunia. Kita akan terpukau dengan masa muda kita. Kita berhasil mengalahkan teman-teman, bahkan ketika kita udah punya anak pun, kita akan merasa bangga. Gitu ya, nanti akan ada di ayat setelahnya, memunguti semua yang ada berserakan di dunia. Rasanya lezat, tapi ternyata itu hanya berserakan, nanti juga akan berserakan lagi. Gitu ya. Nah, kemudian tadi apa? Kita lihat, ingat sifat-sifat air, Allah memberikan perumpamaan kehidupan dengan air karena sifat terbatasnya air. Terbatasnya air. Semua berebutan dengan air. Kering kerontang, semua orang berebutan ngambil air. Ingat di perang Uhud ya, di perang Uhud dan perang Khandaq, bagaimana para sahabat itu, akalnya Salman Al-Faris terutama, mereka nutupin selang-selang atau sumur-sumur air. Sumur-sumur air itu ditutupin. Karena apa? Mereka tahu bahwa kaum kafir Quraisy akan berebutan ngambil air. Ini, dunia, semua orang karena tahu terbatasnya air, satu orang minum, 1 liter udah habis. Terus orang minum akan habis lagi. Dan dunia juga gitu. Kalau kita ambil, itu semua orang ngambil, habis. Dia tidak akan kekal. Dia berubah, tidak menetap. Diinginkan sama semua orang. Tapi apa? Dunia ibarat air, tapi airnya bukan air biasa. Udah mah terbatas, tapi seperti air laut. Apa? Diminum hanya menambah haus. Air laut kan gitu ya, diminum hanya menambah haus aja. Makanya kalau di Saudi itu air-air yang kita pakai untuk mandi itu air sulingan dari laut, air disuling. Tapi untuk air yang diminum itu bukan air laut. Karena apa? Karena akan merasa kering. Sekalipun sudah disuling, tetap kita akan merasakan kekeringan. Makanya air minum kalau kita tinggal di Saudi itu bukan dari air laut, tapi dari pegunungan, dari Taif, kemudian dari Abha, bukan dari laut, karena keterbatasannya dan mahalnya luar biasa. Direbutin air-air itu. Untungnya ada air Zam-Zam, Masya Allah, air Zam-Zam yang tidak akan pernah ada habisnya, dan itu direbutin juga kan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan inilah sifat air. Hidup di dunia diumpamakan air hujan karena kecepatannya tadi. Kemudian yang ketiga, sifat basah air serupa dengan fitnah dunia. Udah, kita nggak bisa jauh, nggak bisa lari. Dari fitnah dunia ini kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita dari fitnah dunia. Kita nggak bisa menjauhkan diri kita dari fitnah dunia. Aduh, nggak usah deh keluar dari rumah, nggak usah ke pasar, nggak usah punya handphone, nggak usah kajian-kajian online. Kenapa? Aku takut nanti kena fitnah dunia, nanti tergoda dengan dunia. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengatur dan bagaimana menjaga diri kita agar bisa mengontrol fitnah itu jadi berkah, bukan jadi musibah. Kita wanita sudah ditakdirkan cantik. Kita sudah ditakdirkan cantik. Bedanya, cantiknya ini akankah menjadi fitnah musibah atau fitnah yang membawa barokah? Nggak bisa. Anak-anak nggak usah gaul deh sama anak-anak lingkungan di rumah, di luar rumah, ya Allah, kerjaannya nyanyi-nyanyi, kata-katanya kasar,
lingkungannya begitu. Pulang-pulang aku nih ninggalin anak-anakku main sama anak-anak di lingkungan. Tiba-tiba sore hari datang-datang ke rumah yang dia lantunkan malah lagu-lagu TikTok. Aduh, nggak lagi dia berteman. Misalnya ya, nggak lagi dia berteman sama si anaknya ibu ini, nggak bisa. Karena apa? Sudah di dunia ini sudah seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah memberitahu anak kita agar kembali ke fitrahnya, agar bisa kembali kepada kebaikannya, agar bisa membawa keberkahan. Kita kasih tahu, nah itu nggak baik, gitu ya. Agar kita yang membentengi anak-anak, kita yang membentengi diri kita yang membentengi keluarga kita. Fatalnya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita ada dalam fitnah dunia, tapi kita menjauhi menjauhi bahkan mengelak, ya, tidak menjembatani diri kita dari fitnah dunia. Fatalnya adalah ketika kita kena dengan fitnah, kita nggak kenal itu fitnah. Kita ngasih tahu nih, kita tahu ke anak-anak, nah, jangan temenan sama dia ya. Dia jelek, dia buruk, dia nggak bisa jadi ngajarin kamu yang baik-baik, kata-katanya kotor, dia hafalnya lagu-lagu TikTok, nggak hafal Al-Quran. Emang kenapa? Anak-anak akan bertanya-tanya. Kita menghindarkan diri dari pasar, dari media sosial. Kemudian, di masa-masa yang seperti ini, kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan silaturahim, tetapi kita gagap sama internet, kita gagap sama gadget. Kemudian pas kita buka, kita nggak tahu nih mana yang fitnah, mana yang bukan. Akhirnya apa? Terjerumus semua. Anak-anak ya udah, yang penting anak bahagia. Padahal itu fitnah isinya. Fitnah yang, tapi kan mah aku happy. Tapi kan ya dia happy, yang penting anak diam, yang penting anak happy joget-joget gitu ya. Padahal itu fitnah yang kita nggak tahu. Makanya biar kita tahu itu fitnah yang membawa berkah atau membawa musibah, kita sendiri harus mengetahui, belajar. Jangan lari dari fitnah, tapi bagaimana kita bisa mengontrol fitnah dunia tersebut. Kemarin sudah kita bahas ya, ahsanat. Ya, bukan hanya hifaz, bukan hanya menjaga pakaian, bukan hanya menjaga luaran, outernya, outside-nya, tetapi inside-nya juga. Kita sebagai perempuan, terutama nanti kita ajarkan anak-anak dan diri kita terutama, bukan hanya apa tuh namanya, beauty outside, beauty inside, enggak, tetapi harus beauty inside, inspiring outside itu. Kalau perempuan tuh gitu ya, muslim tuh, beauty inside, inspiring outside, dia bagus hatinya dan menginspirasi orang luar. Ini tugas kita kepada anak-anak nanti, semoga terjaga dari fitnah dunia, terutama kita juga yang harus menjaga. Kemudian yang keempat, agar manusia jeli membandingkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, keindahan dunia akan dikejar, namun akan lenyap dan rusak seperti usia tumbuhan. Yang keenam, zuhudlah akan dunia. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis arba'in, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah, bersederhanalah. Zuhud itu bukan gini ya, bukan kita makan sehari 1 kali, pakaian sehari 1 kali, anak juga sehari 1 kali, akhirnya cuci ganti cuci, tapi cuma punya 1. Karena apa? Nggak apa-apa, aku mau zuhud aja, aku mau bersederhana dalam dunia. Biar apa? Biar Allah cinta aku. Biar apa? Biar manusia juga cinta aku. Zuhud itu bukan menzalimi diri sendiri. Zuhud itu bukan menzalimi keluarga. Ya, hati-hati yang seperti itu. Itu bukan zuhud, tetapi apa? Zalim. Hati-hati. Zuhud itu adalah merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Merasa cukup atas apa yang didapatkan. Gitu ya. Jadi, zuhud itu justru merasa cukup, tidak juga merasa berlebihan. Jadi ketika kita dapat harta, kita rasakan gelisah, kelebihan hartanya, kita dermakan. Anak-anak kita ajarkan juga untuk zuhud. Nah, cukup ya, makannya udah cukup. Kita yang memberikan rasa tegas ketika anak-anak tantrum mau coklat, mau makanan manis-manis, mau jajan mainan, padahal di rumah juga masih banyak gitu ya, mau ini, mau itu. Kita merasakan dan kita berusaha untuk tegas dalam rangka kita mengajarkan zuhud akan dunia. Cukup, nak, sederhana, cukup, ini semua akan hilang.
Cukup. Nah, ajarkan dan tanamkan dalam hati kita bukan hanya sebatas mendisiplinkan anak-anak, bukan hanya sebatas mengajarkan kesabaran untuk diri kita, tetapi bagaimana mengajarkan zuhud pada diri kita dan zuhud kepada anak-anak dan pasangan kita. Udahlah mas, jangan belikan lagi lah, nggak apa-apa, lagi ada kelebihan harta ini, cukup mas, gitu ya. Ke anak-anak juga, ayo, sudah, nah kan kemarin sudah, cukup ya. Pada hati kita juga, itu membimbing hati kita agar merasa zuhud dan membimbing emosi nafsu kita agar bisa kita kendalikan bisa lebih baik. Jangan sampai tergoda dengan dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah akan dunia, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah udah cinta, udah nggak akan kita minta apa-apa juga. Kita minta sama Allah itu satu dari kesekian bentuk cintanya Allah yang akan dikabulkan. Tapi ketika Allah sudah cinta, kalau kita merendah pun Allah bakal berkata, kenapa kamu merendah, kenapa kamu tuh hamba aku, udah kamu mau apa? Justru Allah yang menawarkan, bukan kita yang meminta, tapi Allah yang menawarkan. Itu kalau Allah sudah cinta. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu akan apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maksudnya apa? Jangan tergoda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, gitu ya katanya. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah atas apa yang dimiliki oleh manusia. Dengan bagaimana? Biasanya kita sudah mulai tergoda. Aduh, si dia sudah punya itu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, perbanyak bersyukur. Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, masya Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah, cukup untuk Allah. Dengan zikir-zikir seperti itu, insya Allah akan membersihkan hati kita, mengajarkan hati kita dari fitnah-fitnah atau dari godaan-godaan dunia. Semoga Allah mengajarkan kita untuk menjadi semakin zuhud dengan zikir-zikir kita paling tidak. Ya, dengan zikir, tetapi bukan, ingat ya, bukan banyaknya zikir yang kita baca. Bukan zikir yang kita baca, tetapi bagaimana hati kita ikut berzikir. Kita itu sering gini, di zikir pagi petang, atau di zikir al-ma'surat, astagfirullah 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali, tapi cuman mulutnya doang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Udah, zikirnya cuma lisan. Maka apa pantas nggak ngefek ke hati? Bukan banyaknya zikir, tetapi bagaimana zikir mempengaruhi hati kita. Ya, karena kebanyakan dari kita, terutama di kalangan ahli-ahli tasawuf, itu lebih mengutamakan banyaknya zikir dibanding kualitas zikir itu sendiri. Kuantitas boleh, tetapi kualitas jangan sampai ditinggalkan. Apalagi di bulan Ramadan, mari perbaiki kualitas zikir kita. Astagfirullah. Ternyata banyak istighfar yang harus diistighfarin loh. Kita banyak istighfar, tapi ternyata masih melakukan dosa. Berarti istighfarnya harus diistighfarin lagi. Taubatnya harus ditaubatin lagi. Jadi bukan hanya taubat, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak loh istighfar yang harus diistighfarin lagi. Karena banyak banget. Udah ngelakuin istighfar, masih aja gitu. Udah bertobat, masih aja gitu ya. Berarti hadirkan hati ketika kita berzikir. Lanjut ke ayat selanjutnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta. Wal banun, anak-anak. Jamak dari ibn. Al-malu wal banun, anak dan harta. Zinatul hayatid dunya. Zinah itu artinya perhiasan. Ada yang nama anaknya Zainah atau nama dirinya apa ya? Zainah gitu ya. Itu artinya apa? Perhiasan. Al-hayatid dunya, kehidupan di dunia. Al-hayah, hidup. Ad-dunya, ad-dunya. Ad-dunya disebut ad-dunya karena apa? Diambil dari kata dana dalam bahasa Arab. Artinya apa? Rendah. Jadi siapapun diri kita yang mengejar
dunia, maka bersiaplah untuk mendapatkan tempat yang terendah. Seperti asal katanya, dana. Surga terendah apa? Aden. Ya, siap-siap untuk mendapatkan tempat yang terendah dan siap-siap menjadi makhluk terendah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ali bin Abi Thalib berkata, harta dan anak-anak sebatas keuntungan dunia di sini maksudnya. Sedangkan amalan salih adalah keuntungan yang tidak akan ada batasnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Perhiasan di dunia maksudnya apa? Bagaimana al-mal jadi perhiasan? Nampak sekarang ya, kalau kita udah nikah, sebelum menikah pun nampak kelihatan bagaimana kita ngejar profit. Kalau lagi jualan online, bagaimana kita bisa terlihat cantik dengan pakaian yang kita pakai. Kerudung itu harta, baju itu harta. Apalagi skincare yang kita punya harta, laptop yang kita punya harta. Semuanya jadi perhiasan. Bagaimana kita rasakan ketika kita bertemu dengan teman lagi reunian. Sekarang udah jarang-jarang bukber ya. Sekalipun ada bukber mungkin juga ya sesekali lah ya. Kerasa kalau harta itu azina tuh hayatid dunia. Bagaimana kalau ketemu teman, ya Allah malu deh kalau aku pakai kerudungnya kayak gini, nggak matching. Laptop aku udah rusak. Aduh, kalau ngerjain tugas kelompok malu. Anak-anakku pakaiannya kelihatan kumal, malu kalau ditanya sama mertua, kalau ditanya sama teman-teman, kok anaknya gitu sih pakaiannya kayak Harajuku, tumpang tindih warnanya gitu ya. Nah itu almal, perhiasan. Jadi nampak di kita tuh malu kalau aku begini, malu kalau aku begini, malu kalau keluarga aku begini. Nah gitu ya, almalu wal banun. Sekarang anak-anak, al-banun, anak-anak juga perhiasan dunia. Maksudnya apa anak-anak perhiasan dunia? Ketika kita sudah punya anak, itu pasti nggak akan ada yang namanya lisan kita ini jauh dari yang namanya ya alhamdulillah, tadi ya anak aku sudah bisa begini. Papa mau dengerin nggak, anak kita tadi udah bisa tengkurap loh. Ketika teman-temannya datang ke rumah kita, anakmu udah bisa apa? Wah, udah lucu ya. Iya, alhamdulillah anakku cantik gitu ya. Iya, anak kamu juga cantik. Iya nih, kemarin dia udah bisa begini. Nah, itulah al-malu wal banun. Anak itu perhiasan. Kita merasa tenang, kita merasa diindahkan oleh sikap anak kita. Kita merasa jadi semakin cantik. Kita jadi merasa semakin terpesona, mempesona di hadapan orang lain. Gitu ya. Terus mertua nanti nanya, si Ade kemana? Udah sekolah di mana sekarang? Nanti udah tua, kita udah usia 40-an, 50-an, 60-an, anak-anak udah pada mulai kuliah. Si kakak kuliah di mana? ITB. Wah, ini, oh iya alhamdulillah. Nah itu perhiasan. Jadi kita merasa bangga, merasa terpesona oleh anak-anak kita sendiri. Makanya dalam surat yang lain, surat apa? At-Takatsur. Hati-hati. Ada perasaan bangga, ria, pamer yang kadang nyelip di perasaan kita terhadap apa yang kita banggakan dari anak-anak kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan sungguh akan menghancurkan kamu. Hatta zurtumul maqabir, dan kita akan menyesal ketika kita masuk alam kubur. Hati-hati, kita nggak merasa berbangga-bangga dengan harta, tapi bisa jadi kita berbangga-bangga dengan anak kita. Iya, ada anak aku mah ya, memang dia bukan yang pintar, tapi dia berjuang. Tapi dia bilang, kalau aku ini gini. Tapi anak aku berjuang loh, tapi anakku hebat. Nah, hati-hati. Berbangganya kita dengan anak-anak kita bisa jadi menjerumuskan kita, menyelipkan perasaan sombong, ria dalam hati kita. Padahal anak-anak kita juga fitnah. Dalam surat apa? Al-Munafiqun. Dalam surat Al-Munafiqun bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ayat ke
Ada yang bisa bacakan? Ada yang hafal? Ayat Ya 9. ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, itu surat Al-Munafiqun. Kemudian di surat yang lain, innama amwalukum wa auladukum. Surat apa itu? Surat setelah Al-Munafiqun atau Ghabun. Dalam surat Al-Munafiqun ayat berapa? Al-Munafiqun ayat halaman kedua. Ayat 9 ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang wahai istri-istri, wahai orang-orang mukmin, mukminat, la tulhikum. Jangan sampai harta kalian menghancurkan diri kalian. Jangan sampai la tulhikum. Jangan sampai kalian hancur. Amwalukum, sebab apa? Harta kalian sendiri. Wa auladukum. Wah, anak bisa jadi penghancur diri kita loh. Wa auladukum karena apa? Karena tadi zina tadi, perhiasan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan, menghancurkan diri kalian dari zikir kepada Allah. Nah, setiap kita menceritakan, membanggakan, kemudian mengevaluasi anak-anak kita, harta kita kepada suami atau kepada keluarga atau kepada siapapun itu, jangan sampai lupa dengan zikrillah. Sebut nama Allah. Jangan sampai cuman mengandalkan ini karena aku, karena doaku, ada aku mau orang-orang biasa aja. Hati-hati dalam kerendahan diri kita, kadang-kadang ada perasaan membanggakan diri kita. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti itu dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh, harta dan anak-anak itu fitnah. Fitnahnya tinggal kita yang ngelola, menjadi musibah atau jadi barakah. Wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah memiliki pahala. Di sisi Allah itu ada pahala-pahala bagi orang yang berjuang untuk menjadikan fitnah tersebut sebagai ladang pahala, mendapatkan keberkahan, dan ketika diuji dengan musibah, dengan harta dan anak-anak, insya Allah akan dapat pahala juga. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal, lagi saleh, adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Wal baqiyatus salihatu khair. Apa itu al-baqiyatus salihat? Imam Ibnu Katsir menyatakan al-baqiyatus salihat itu adalah salat yang 5 waktu. Saum, puasa, sedekah, dan segala amalan baik. Ya, wal baqiyatus salihatu khair 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini yang indahnya ya, Masya Allah. Kita ketahui bahwa status anak-anak dan keluarga kita itu fitnah atau ujian atau qurrata a'yun. Ya, dalam Al-Qur'an kan tipe-tipe anak seperti itu ya. Ada fitnah, ada ujian sebagai musibah seperti anaknya Nabi Nuh, Kan'an, atau qurrata a'yun dalam surat Al-Furqan. Kemudian juga sebagai apa? Kayak penyejuk mata tadi ya. Kemudian juga sebagai fitnah yang lain. Nah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amal. Ini menjadi motivasi, kekuatan untuk para orang tua, untuk kita para ibu ya yang sudah berusaha mendidik anaknya, mengasuh anaknya dengan sebaik-baik mungkin. Udah dimasukin ke pesantren misalnya, diajarin Al-Qur'an, diajarin ke madrasah, TPA, tapi kok ya, dia masih aja susah diajak sholat. Ketika sudah besar, pergaulannya makin acak-adut, misalnya ya. Pergaulannya makin acak-acakan, nggak mau dinasehatin, malah mau motoran, malah kabur-kaburan, nggak ada izin, nggak ada adab, minta tolong nggak pernah ada. Rasanya aku sudah berjuang, rasanya kita sudah mengajarkan hal yang baik. Bentar sebentar ya. Iya.
Rasanya sudah semua kita lakukan. Ikhtiar, kemudian juga kita bermusyawarah dengan suami, kemudian juga dengan guru-gurunya, kemudian kita konseling ke konselor pernikahan, ke konselor anak-anak dan segala macam, ikut seminar apa fitrah, ikut seminar parenting, ikut apa segala macam, tapi anak masih gini aja. Ayat ini Allah menghibur kita para orang tua. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kita sudah berusaha. Amalan-amalan baik itu akan kekal. Berikhtiarnya kita menjaga amanah dari Allah. Berikhtiarnya kita untuk menjadikan anak-anak kita generasi yang salih dan salihah. Ikhtiarnya kita menjadikan anak-anak kita generasi penerusnya Nabi Muhammad, penerusnya Al-Fatih, penerusnya Salahuddin Al-Ayyubi, penerusnya para guru-guru kita, gitu ya. Itu akan kekal. Amalan itu akan tercatat oleh Allah, dicatat dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi jangan fokus sama anak-anaknya, Bu, gitu ya. Jangan fokus sama si anak-anak itu, tapi apa? Insya Allah kita sudah berikhtiar, ada pahalanya. Insya Allah kita sudah berjuang, Pak, Bu, gitu ya. Anak-anak, adik-adik kok masih kayak gitu? Gak apa-apa, Ma, kita sudah berikhtiar. Semuanya hidayah dari Allah. Mama sudah berjuang, sudah menegur adik, sudah menegur si kakak, biar begini, tidak begitu. Tidak apa-apa. Harapan kita adalah Allah mencatat semua perjuangan kita, keringat kita. Mama sudah berdoa, sudah mencurahkan keringat, air mata. Allah mencatat harapan itu, mah, gitu ya. Dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita juga, ya Allah, aku bersedekah ini, semoga Engkau solihkan anakku. Ya Allah, aku sholat tahajud dari tahajud ke tahajud, berdoa duha dari duha ke duha, tahajud ke tahajud, Ramadan ke Ramadan, sedekah ke sedekah, umroh ke umroh. Doanya nggak hilang-hilang, nggak lepas-lepas. Ya Allah, jadikan Rabbi jalni muqimas shalah, jadikan keturunanku orang-orang yang senang salat. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa, Rabbi habli minas shalihin. Doanya dari ibadah ke ibadah itu aja, tapi tiap pulang masih kene gitu-gitu juga. Jadikan semua yang kita lakukan itu harapan. Insya Allah jadi harapan dan Allah yang mencatat. Karena apa? Al-malu wal banun. Sampai kapanpun, anak-anak itu akan jadi ujian buat kita. Akan jadi perhiasan untuk kita. Gitu ya. Mau dia saleh, mau dia enggak. Pasti kalau dia soleh kita bangga-banggakan. Ketika dia tidak soleh, nggak mungkin kita jelek-jelekin di depan orang. Ya, pasti tetap jadi kita jadikan dia perhiasan untuk kehidupan kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan keturunan adalah perhiasan, itu ya disingkatnya, dan perhiasan bersifat menyilaukan. Makanya kita kalau kadang-kadang kalau teman-teman sejawat punya anak dan dia menceritakan tentang perkembangan anaknya, kadang ada perasaan, ih gimana caranya bisa kayak gitu? Atau kadang-kadang juga ada perasaan, aku kayaknya anakku bisa seperti itu. Atau anakku bisa jadi lebih dari itu. Silau men gitu ya sama anak-anak yang begitu, aku ingin juga kayak gitu. Aku ingin juga anakku dibanggakan. Padahal kelak itu nggak ada. Kelak anak-anak kita akan pergi. Kelak anak-anak kita akan meneruskan visi misi penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Kelak anak-anak kita kalaupun berbakti, itu karena cintanya dia kepada Allah. Karena memintanya dia kepada ridhonya Allah. Karena apa? Dia tahu bahwa kita pun akan meninggalkan dia. Dan kita pun, ketika kita mendidik, merawat anak-anak kita, tapi tujuannya adalah untuk biar kita dirawat di masa tua kita nanti, bersiaplah. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk kecewa. Kecewa akan apa? Kecewa bisa jadi ketika dia tua nanti, masa tua nanti, dia tidak kembali pada kita. Atau sebelum dia tua, dia sudah kembali kepada Allah. Maka, harta yang kita punya, anak keturunan yang ada di sisi kita, jadikan itu semua bekal untuk menggapai ridhonya Allah. Menjadi bekal kita untuk menjemput ridhonya Allah, surganya Allah. Bukan semata untuk diri kita sendiri di dunia. Selamatkan dan memahami esensi harta
dan anak yang Allah titipkan. Kenapa Allah titipkan harta kepada kita? Kenapa Allah titipkan anak kepada kita? Gitu ya. Kalau ada beberapa yang ditanya, anak untukmu apa? Investasi. Anak untukmu apa? Bekal. Anak untukmu apa? Penyejuk mata. Silakan didefinisikan oleh kita masing-masing, harta kita ini untuk apa? Harta kita ini apa? Esensinya apa? Anak ini esensinya apa? Gitu ya. Harta bergerak tidak stabil dan tidak kekal. Kerasa lagi pandemi kayak gini. Sebanyak apapun bekal yang kita miliki, ternyata ya Allah, bagaimana kita mengatur biar bisa lebih berjuang lagi di masa pandemi gini yang masih belum jelas. Tidak stabil, tidak kekal. Ada teh emas yang justru tiap hari naik, ya berarti kan tidak stabil, nggak kekal. Sedangkan anak-anak, dia akan dewasa dan pergi. Anak di sini keturunan yang satu rahim ya, wal banun, ibn. Yang satu rahim dengan kita. Harta dan anak-anak disebut sebagai perhiasan dunia. Karena dari harta, seseorang mendapatkan keindahan dan kemanfaatan. Dan dari harta, anak-anak bisa hidup. Dan dengan harta, anak-anak bisa menjadi lebih bangga, bisa lebih hebat lagi gitu ya. Bisa sekolah di sini, bisa pakaiannya begini, mainannya ini, jajanannya ini, gitu. Bahkan membawa anak-anak kita kulineran aja kadang kita bangga kan, ya. Kemudian, dan dari anak-anak kita mendapatkan kekuatan, dukungan untuk hidup. Seperti apapun, biasanya kita berjuang untuk anak-anak. Dan ketika anak-anak mengecewakan, aduh luar biasanya, gimana stresnya luar biasa. Nah, hati-hati. Makanya sadarkan diri kita kalau anak-anak kita itu ujian, fitnah. Apapun itu, mau kebahagiaan, ujian. Kesedihan, ujian. Ya, jangan sampai menjadikan anak sebagai Tuhan. Makanya disebutkan sebagai perhiasan dunia. Dalam ayat, penyebutan harta didahulukan sebelum penyebutan anak-anak. Hal ini karena harta lebih utama dalam pikiran sebagian manusia. Dan karena disukai oleh semua kalangan. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang miskin, kaya, muda, tua, pejabat, kaya raya, kalaupun enggak juga gitu ya. Dan kerasa sekarang anak-anak maunya kan jajan. Anak-anak senangnya jajan. Berarti ya mereka tergoda dengan harta. Nenek-nenek harta juga. Semuanya. Cuma beda takaran, beda jenisnya. Gitu ya. Dan dengan harta kita membanggakan anak-anak. Dengan harta anak-anak jadi bangga juga dengan orang tuanya. Orang tua bangga dengan anaknya. Anakku udah begini, dia jadi orang. Orang tua aku kaya loh. Anakku kaya loh, gitu ya. Semua yang diangkat adalah harta. Dan yang menjerumuskan kebanyakan manusia adalah karena harta juga yang memenuhi perutnya. Gitu. Iya, mungkin sampai sini dulu. Ada singkatnya lah ya. Tadabbur Al-Kahfi untuk kita sebagai wanita. Ingat, surga kuasai dunia. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh dunia, tapi kita yang menguasai dunia. Kalau kita ingatnya surga, seperti apapun hidup, seindah apapun hidup, nggak ada apa-apanya di mata kita. Jangan jadikan diri kita objek akan dunia. Jadinya apa? Objectifying woman, cenah gitu ya. Jadi apalagi di media sosial, kita jadi objektivitas saja terus. Bagaimana cantik itu yang putih, mulus, glowing, dewy, kaki jenjang, warna pastel, gitu ya. Nah, itu kita menjadikan objek jadinya sama dunia dan sosial media terutama. Fokus pada amalan-amalan surga. Hindarkan diri dari hal yang sia-sia, ghibah, konsumtif, berbangga. Itu jauhi sama kita. Kemudian ajarkan diri kita untuk senang menegur diri sendiri. Jangan cuma senang menegur anak atau pasangan atau keluarga. Tegur diri sendiri dulu. Evaluasi diri atau muhasabah diri kita, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya muhasabah. Muhasabah dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran. Jadi kan itu semua muhasabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu? Atina fid dunya hasanah. Ya Allah, semua apapun yang terjadi di dunia pada aku hasanah pasti ya Allah. Gitu ya. Mau suka mau duka pasti hasanah. Semoga hasanah di dunia, hasanah juga di akhirat. Apalagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ibadah aku masih compang-camping. Iman aku masih setengah-setengah. Ngaji aku masih babi, Bu. Sedekah aku masih rela enggak.
masih suka lebih milih diskonan di e-commerce dibandingkan nyiapin takjil, bagi-bagi takjil buat orang-orang. Tapi ya gimana ya Allah ya, mumpung lagi diskon, Ramadan banyak diskon gitu ya. Tegur diri sendirinya, muhasabah. Tegur diri sendiri sangat diperlukan untuk para wanita. Sudah sejauh mana kita mengabdikan diri kepada Allah dalam rangka mengabdikan diri kepada suami dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Bagaimana kita melatih sabar kita kepada anak-anak dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Gitu. Wanita akan diuji oleh harta dan anak-anak. Bekali diri untuk bagaimana memanajemen harta, memanajemen esensi harta, jiwanya harta, jiwanya anak-anak, jiwanya kita dalam hati anak-anak, dan jiwanya anak-anak dalam hati kita. Jangan sampai Tuhan jadi harta, anak-anak jadi harta. Begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fiik. Mangga Teteh diberikan kembali kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Hatur nuhun Teh Nabila. Masya Allah ya, saya yang mendengarkan juga ikut bergetar. Karena sebagian besar mungkin di sini yang menyimak Mom dan Sister Villa, sebagian yang sudah mempunyai anak, yang sebagian sudah mempunyai suami juga, dan Sister Villa yang masih single, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mengarungi dunia ini ya, kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, terima kasih Teh Nabila untuk pemaparan materinya yang begitu menggugah hati ya, yang begitu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru untuk kita semua ya, Mom dan Sister Villa. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mentadaburi dan terus membaca ayat suci Al-Quran ini menjadikan kita lebih mencintai Al-Quran dan lebih bisa untuk memotivasi diri kita untuk mencetak generasi Qurani seperti itu. Baik, untuk sesi pematerian mungkin sudah selesai. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Ya, saya buka untuk pertanyaan, tanya jawab, insya Allah. Di sini waktunya masih ada sekitar 15 menit lagi ya untuk kita sesi tanya jawab. Sister dan Mom Villa, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung saja mungkin ya, tidak perlu di chat karena memang keterbatasan waktu juga. Mangga bagi yang mau bertanya, boleh langsung menyebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Nabila izin bertanya. Iya, Teh Hanifah, mangga. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya Teh Nabila, terima kasih sudah berbagi insight dan tadaburnya gitu ya. Ini suara saya jelas kedengarannya, mohon maaf apabila agak ini. Kedengeran Teh. Saya ingin bertanya mengenai ayat 46 ya. Di sini kan sudah jelas ya bahwa harta anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah komparasi gitu ya dari harta anak-anak dengan amal kebajikan itu tuh mana yang lebih baik gitu Teh? Apakah ini tuh berarti amal kebajikan itu sebetulnya lebih utama gitu daripada harta dan anak-anak? Mungkin di sini Hanifah ingin mungkin merenungi juga gitu ya, mungkin di luar sana gitu ya ada beberapa mom yang sudah menikah tapi misalnya mungkin ya menunggu anak-anak gitu ya. Tetapi dengan beliau mengerjakan amal kebajikan yang ikhlas gitu ya, itu tidak menyebabkan terlena, dan justru apakah itu bisa menyebabkan beliau menjadi utama seperti itu dengan ketidakamaнаhan seperti itu. Jadi saya ingin bertanya lagi, pertanyaannya apakah di ayat 46 ini dapat disimpulkan bahwa
amal kebajikan yang terus-menerus, dalam hal ini mungkin istiqomah ya Teh ya. Itu tuh sebetulnya lebih utama gitu daripada kita sendiri memiliki harta atau anak-anak yang banyak. Terima kasih Teh Nabila, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Teh Hanifah atas pertanyaannya. Baik, kepada Teh Nabila, bisa langsung dijawab. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma barik. Tadi ya pertanyaannya, apakah amalan solih itu lebih utama dibanding harta dan anak-anak? Amalan solih itu lebih utama dibandingkan harta dan anak-anak yang tidak diajak, yang tidak dibawa untuk amal soleh. Jadi apa maksudnya? Siapapun kita itu tidak akan lepas dari yang namanya harta dan anak-anak. Tetapi bagaimana kita memiliki atau membawa, menggunakan, menjadikan almal, harta, dan anak-anak itu untuk beramal soleh. Karena kita beramal soleh itu pasti pakai mal. Nggak mungkin nggak pakai mal. Nggak mungkin nggak pakai baju kan? Nggak mungkin nggak pakai kaki. Nggak mungkin nggak pakai kendaraan. Nggak mungkin nggak pakai apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki itu mal, harta. Dan bagaimana kita menggunakan harta untuk beramal saleh. Dan maksud dari ayat ini adalah al-malu wal banun zinah, perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah yang kita bawa ke hari akhir. Yang sebaik-baik perhiasan adalah amalan saleh. Sebaik-baik anak, sebaik-baik harta adalah yang ikut dimasukkan ke al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Gitu. Jadi sebaik-baik harta dan sebaik-baik anak adalah yang masuk ke al-baqiyatus salihat, diinfakin gitu ya, didermakan, disedekahkan, terus dijadikan tempat untuk sholat. Anak-anak diajarin sholat, diajakin berjuang, diajarin belajar mengenal Allah gitu. Itu. Dan ini sebenarnya ayat ini jadi motivasi baik itu yang belum memiliki anak ataupun yang sudah memiliki anak. Yang belum memiliki anak berarti bagaimana beramal terus dengan apa yang dia miliki, al-mal. Itu harta. Ya, terus dengan tapi berarti nggak sempurna dong, banunnya kan nggak ada, anaknya nggak ada. Nah, banunnya di sini semoga kita bisa melakukan al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan salihnya ini dari sisi anak-anaknya itu adalah bukan anak yang dari banun, bukan dari anak satu rahim, tapi dari anak di luar rahim, anak ideologis. Gitu makanya di ayat yang lain tadi at-taghabun sama al-munafiqun menyebutkan kata anak itu bukan pakai banun, tapi pakai apa? Aulad. Innama amwalukum wa auladukum. Terus ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kenapa ada dua anak di sini? Ada dua kata anak tapi beda penggunaan kata bahasa Arab. Karena di sini Masya Allah ya, ada sosok-sosok perempuan, wanita yang mungkin masih menantikan anak dan belum dianugerahi oleh Allah, tetapi Allah memberikan kesempatan untuk beramal salih dengan anak-anaknya secara ideologis dan biologis. Kalau yang biologis itu banun, kalau yang ideologis itu aulad. Makanya kalau kita meninggal, Nabila Hayatina binti, kalimatnya binti, bukan walad gitu ya. Kalau walad berarti itu anak-anak yang lahir dari ideologis kita. Makanya ini jadi motivasi untuk para wanita yang belum dikaruniai oleh Allah anak, tetap mencetak generasi-generasi yang baik, adik-adik tingkatnya, adik-adik pengajiannya, gitu ya, sepupunya itu adik kita juga, adik sedarah kita, gitu ya, adik-adik di media sosial itu jadikan itu amalan untuk ya al-mal wal banun itu untuk yang tadi yang perempuan ya yang belum dimiliki atau dikaruniai oleh anak. Dan untuk yang sudah memiliki anak, al-mal wal banun jelas di situ juga. Jadikan hartanya ini untuk memperjuangkan anaknya biar jadi anak yang saleh. Anak-anaknya juga bagaimana menjadi wasilah dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi sebenarnya
ada komparasinya, ada keterikatannya gitu ya. Jadi dalam dua ayat ini kita lihat satu al-mal wal banun sebagai fitnah, sebagai musibah atau ujian itu sendiri, dan sebagai barokah. Kalau mau jadi barokah berarti harus diikut sertakan al-baqiyatus shalihat. Kalau nggak jadi berkah jadi musibah, hati-hati juga gitu ya. Itu saya barakallahu fiik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawabannya cukup memuaskan ya dan sangat jelas dari Teh Nabila. Bismillah, untuk satu orang penanya lagi, mangga. Ada yang ingin bertanya, Mom and Sister Villa? Langsung saja dibuka kameranya dan di-unmute. Lalu sebutkan nama. Di chat ada Teh Lucy, ada pertanyaan. Oh, di chat ya, bentar. Iya, bisa dibacain aja. Izin bertanya lewat chat ya Teh. Jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi. Pertanyaan saya adalah, adakah batasan mengevaluasi diri agar tidak sampai menjadikan diri ini lebih menyesali banyaknya kekurangan dan kesalahan yang masih ada dalam diri kita? Ini pertanyaan dari Teh Susan ya mungkin ya, dari Tangerang. Ya, begitu Teh Nabila pertanyaannya. Adakah batasan mengevaluasi diri agar tidak sampai menjadikan diri ini lebih menyesali banyaknya kekurangan dan kesalahan yang masih ada dalam diri kita? Iya, Masya Allah ya, kita dalam agama Islam ini ada dua prinsip yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang satu adalah al-khauf dan raja. Khauf itu apa? Takut. Raja, harapan. Jadi, setiap kita merasakan takut, setiap kita merasakan ada banyak kekurangan, harus diiringi dengan perasaan raja. Yaitu selayaknya, seperti dalam Al-Quran. Setiap Allah mengingatkan kita yang baca Al-Quran ini tentang azab neraka, pasti diiringi setelahnya tentang nikmat surga. Setelah nikmat surga, pasti ada peringatan tentang neraka, gitu ya. Jadi, setiap kita muhasabah, evaluasi diri, kita menghamba kepada Allah, kita mengemis kasihnya Allah, kita menghinakan diri kita, tetapi setelah itu juga sampaikan kepada Allah harapan-harapan. Karena Allah itu akan beliau mencintai. Allah mencintai kita yang menghamba, yang merendahkan diri, tetapi juga Allah mencintai umat mukmin yang memiliki harapan. Karena sejatinya sebenarnya setiap orang mukmin itu dia pasti punya harapan. Karena apa? Dia tahu ada yang menciptakan, dia tahu ada takdir terbaik untuk dia tahu kepada siapa dia akan kembali. Kalau kita terlalu larut dengan ketakutan, terlalu larut dengan kekurangan diri kita, ya berarti khawatirnya kita sudah menampilkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita evaluasi muhasabah, jangan terlalu fokus dengan merendah, tetapi harus ada doa. Doa adalah ikhtiar yang paling agung. Karena apa? Karena kita melibatkan Allah di dalamnya. Gitu ya. Itu roja dan khauf. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar atas kekurangan diri kita. Kan kalau evaluasi kita pasti merendah gitu ya. Kita merasa banyak kekurangan. Setelah itu bersyukur. Fungsinya evaluasi, fungsinya muhasabah adalah untuk banyak bersyukur. Gitu ya. Jadi setelah kita mengevaluasi diri kita sendiri, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada diri kita sendiri juga. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim, tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan aku kesempatan. Terima kasih Engkau sudah mengizinkan aku untuk berdoa. Terima kasih Engkau sudah mengizinkan aku untuk mengucapkan kata-kata ini. Gitu. Jadi harus beriringan antara khauf, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan khawatir dengan perasaan harapan. Dengan harapan itu beriringan, gitu ya. Itulah seorang mukmin, itu seorang muslim. Kemudian sabar dan syukur. Sabar atas apa yang sudah kita lakukan, sabar dengan kekurangan kita, dan bersyukur
atas apa yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah kesempatan untuk bermuhasabah, itu harus kita syukuri. Kesempatan untuk berevaluasi, mengevaluasi diri, itu harus kita syukuri. Kesempatan Allah berikan perasaan kita banyak kurangnya, itu harus kita syukuri juga. Karena bahaya kalau kita nggak mensyukuri perasaan tersebut, bisa jadi kita jadi orang yang sombong, gitu kan. Justru ketika kita merasa, ya Allah aku banyak kurangnya, itu syukurin loh. Karena orang-orang banyak di luar sana, orang yang nggak mengelak dengan kekurangan dia. Merasa dia mampu atas segalanya. Dan itu ketika kita, ya Allah aku banyak kurangnya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau sudah menyadarkan aku kalau aku banyak kurangnya. Di balik kekurangan ini ya Allah, semoga Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan bimbingan. Kekurangan yang Engkau sadarkan kepadaku ini adalah salah satu cara agar aku selalu menyertakan Engkau dalam setiap gerakan, dalam setiap kehidupan. Begitu mungkin kurang lebihnya Teh. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat menggugah hati ya Teh ya. Saya yang mendengarkan ikut bergetar hati saya dari tadi Teh. Baik, Teh Susan, itu jawaban dari Teh Nabila ya. Mudah-mudahan cukup menjawab dari pertanyaannya dan insya Allah jawabannya itu sangat menggugah hati dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup ya. Jawabannya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mom and Sister Villa, kita sudah berada di penghujung acara, sudah sampai pada sesi diskusi. Alhamdulillah sudah berakhir. Bagi Mom and Sister Villa, bagi ada yang pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti melalui chat WhatsApp grup ya. Nanti insya Allah barangkali ada yang pertanyaan yang menyusul, nanti kami sampaikan di belakang kepada Teh Nabila untuk menjawab. Baik, mungkin terakhir dari saya, ini ada closing statement. Kehidupan di dunia diibaratkan seperti air hujan, cepat mengalir dan akan berhenti begitu saja. Kehidupan kita di dunia diuji oleh fitnah. Kita tidak bisa menghindari ujian fitnah itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur bagaimana fitnah musibah menjadi fitnah berkah. Kenapa saya jadi ini ya? Jadi sedih. Subhanallah. Anak dan harta adalah fitnah yang menyilaukan. Maka jagalah amanah itu sebaik mungkin dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah, Allah mencatat semua ikhtiar baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Alhamdulillah, Teh Nabila, terima kasih pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, ilmu baru. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita terus mentadaburi ayat suci Al-Quran, dengan ikhtiar kita terus belajar kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran dapat menambah kecintaan kita kepada ayat suci Al-Quran dan menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah serta dapat mencetak generasi Qurani. Baik, Mom and Sister Villa, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku MC sekaligus merangkap dengan moderator. Saya mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila ada salah ucap selama kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Mom and Sister Villa, untuk mengabadikan kegiatan ini, boleh kita foto bersama dulu sebelum kita meninggalkan Zoom. Bagi yang kameranya masih off, ya, boleh di-on-kan. Ya, kita dokumentasikan dulu kegiatan ini. Ya, baik. Mungkin aba-aba akan ada dari saya, dan saya meminta teteh operator di belakang layar untuk membantu memfotokan ya Teh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada Teh Hanifah mungkin ya Teh Hanifah? Mangga. Iya, ada berapa slide Teh? Ada 2. Ada 2 slide ya. Baik, Mom and Sister Villa, bismillah kita abadikan kegiatan ini dengan foto bersama ya. Mulai 1, 2, 3.
Baik, Satu sudah. sudah. Sebentar ya. Selanjutnya slide yang kedua. Ya, bersiap. 1, 2, 3. Sudah Teh Hanifah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Hanifah. Saya ucapkan jazakillah khairan kasiran kepada Teh Nabila yang telah men-sharingkan ilmunya, insya Allah ya. Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan banyak ilmu. Baik, Mom and Sister Villa, bagi yang ingin berdonasi, saya sampaikan untuk yang terakhir kalinya. Saya izin untuk men-share ulang. Insya Allah ke panitia Metamorfosis Ramadan membuka donasi seluas-luasnya bagi Mom and Sister Villa yang mempunyai kelebihan rezeki. Boleh berdonasi, insya Allah. Kita rencananya ada 100 pack hampers ya, yang di dalamnya itu sembako. Insya Allah kita akan salurkan kepada yang membutuhkan, dan untuk beberapa kabupaten ya, Purwakarta, Bandung, Subang, Garut, Tasikmalaya, Cimahi, dan Kota Bandung. Baik, bisa dicatat untuk kontak personnya. Di sini ada atas nama Teh Sisit ya, di 0813-1245-7083. Ya, insya Allah mudah-mudahan Mom and Sister Villa yang dapat berdonasi dengan ikhlas, semoga rezekinya tergantikan yang lebih besar dan berkah ya untuk kita semua berbagi di bulan suci Ramadan ini. Baik, saya selaku moderator, saya undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa nanti setelah kegiatan Zoom ini boleh hasil tulisannya bisa direkap melalui tulisan di medsos, itu di medsos pribadi. Nanti bagi Mom and Sister Villa yang sudah tergabung dalam kelompok WhatsApp group yang di dalamnya ada teteh mentor, bisa nanti di sana ikut di-sharekan juga ya link tulisannya untuk sebagai refleksi dari rangkuman pemateri di hari ini begitu. Baik, saya undur diri. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sampai berjumpa kembali di pekan besok. Terima kasih, Teteh. Iya, terima kasih Teteh. Hop, jangan ditarik. Tunggu, ini Ibu mau lift dulu. Iya. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم